Halo guys, balik lagi di podcast obrolan remaja. Nah, setelah kalian ketemu temen-temen gue nih di beberapa episode belakangan dari podcast obrolan remaja sama temen-temen gue, ada Cindy Octaviani, ada Valerie, ada Sharon, dan juga ada Gabriela di awal. Dan kalau kalian ingat, ada gue juga di episode 2 dari podcast obrolan remaja yang ngobrolin seputar insecurity tentunya, karena memang podcast obrolan remaja ini dikhususkan untuk membicarakan seputar insecurity yang kita punya dan gimana kita akhirnya overcome dengan hal tersebut. Dan teman-teman gue juga menceritakan atau mengobrol bareng-bareng kalian di sini seputar insecurity yang mereka alami dan gimana mereka overcome dengan hal tersebut. Tentunya buat di kesempatan kali ini gue bakal ngomongin hal yang kurang lebih sama. Kenapa gue bilang hal yang kurang lebih sama? Karena gue bakal tetap ngobrol-ngobrol bareng kalian di sini, cerita-cerita bareng kalian di sini, tapi temanya sih yang berbeda. Kalau waktu itu gue ngomongin seputar insecurity gue karena berat badan, buat di kesempatan kali ini gue bakal ngobrol bareng kalian seputar insecurity gue karena melihat orang yang mendapatkan beauty privilege dan membuat gue merasa minder. Nah, gimana tuh? Nggak kurang panjang nggak itu temanya? Insecurity karena melihat orang yang mendapatkan beauty privilege dan gue merasa minder akan hal tersebut, makanya gue insecure. Nah, kayaknya sebelum gue lanjut lagi kayaknya ya harus ngasih tahu dulu nih, apa sih minder itu, apa sih beauty privilege itu, dan apa sih kaitannya antara minder sama beauty privilege. Nah, kalau minder sendiri ya, setelah gue cari tahu, tenang guys, gue pasti cari tahu dulu sebelum gue ngobrol di sini karena gue nggak mau menjadi sumber informasi yang sesat untuk kalian tentunya ya. Kalau gue cari-cari definisi dari minder sendiri, kalau menurut kamus KBBI itu tuh artinya adalah rendah diri, atau definisi panjangnya bisa dibilang kayak sebuah perasaan dari dalam diri kita yang menganggap bahwa diri kita tidak mampu melakukan hal itu. Jadi bisa dibilang kalau kita itu punya kepercayaan diri yang rendah untuk melakukan hal tersebut atau untuk mencapai hal tersebut setelah melihat orang lain yang berhasil mencapai hal itu gitu. Sedangkan kalau beauty privilege, kayaknya ini udah bukan sebuah kata yang cukup asing sih didengar sama telinga kalian, apalagi kata-kata beauty privilege ini tuh kayak jadi, atau isu dari beauty privilege ini sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan remaja gitu. Bener-bener ini tuh sering banget dibicarakan sama banyak masyarakat, terutama kalangan-kalangan remaja dan generasi-generasi Z. Dan apa sih sebenarnya beauty privilege itu? Kenapa jadi bahan perbincangan? Jadi beauty privilege itu kalau misalnya gue cari ya, definisinya itu kayak sebuah hak istimewa yang diberikan kepada seseorang karena parasnya yang cantik atau ganteng, dan itu dapat memudahkan mereka dalam kehidupan mereka. Jadi bisa digaris bawah di sini ya guys. Beauty privilege adalah hak istimewa yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kecantikan atau ganteng, dan mereka mendapat sebuah hal atau sesuatu hal dari masyarakat yang akan memudahkan kehidupan mereka. Nah, ngomongin tentang beauty privilege, sebenarnya ini ada hubungannya guys sama episode 2 gue yang ngomongin seputar insecurity gue karena berat badan. Kayaknya akan sedikit merembet sih kalau misalnya kalian masih ingat sama apa yang gue omongin saat itu. Dan di sini tuh pasti kalian kayak akan, oh iya ya, bener ya, kayak gini gitu. Nah, jadi kalau kalian merhatiin di situ pasti kalian tahu sih apa yang bakal gue omongin. Nah, gue waktu itu ngomongin seputar kalau cewek itu cantik relatif, cewek itu cantik apa adanya. Maksudnya cewek itu cantik relatif, cewek itu cantik subjektif, dan sebenarnya nggak ada yang namanya beauty standard. Tapi inget kan yang kayak gue bilang kalau gue dulu minder karena mindset gue di saat itu cewek cantik kalau dia kurus, kalau dia putih, kalau dia tinggi. Nah, itu beauty standard yang sebenarnya dibentuk sama society atau beauty standard yang dibuat oleh masyarakat. Even beauty standard yang sebenarnya tertulis atau harus diikuti itu sebenarnya nggak ada. Tapi 3 beauty standard yang dibuat oleh society itu
yang tertanam di benak masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah beauty standard yang kayak orang-orang tuh mikir harus mereka capai karena society menganggap bahwa itu adalah beauty standard, padahal sebenarnya nggak ada beauty standard itu. Nah, karena mindset gue saat itu beauty standard dari society yang bikin gue rasa minder nih dengan beauty privilege. Nah, jadi gue kaitin nih kenapa beauty standard sama beauty privilege. Jadi kaitannya di sini, gue mikir kalau orang yang ngedapet beauty privilege adalah orang-orang yang memenuhi beauty standard dari society itu. Adalah mereka cewek terutama ya, gue ngomongin cewek di sini ya. Itu yang kurus, yang cantik, cantik karena kurus, karena tinggi, karena putih gitu. Jadi gue mikir adalah orang yang mendapat beauty privilege itu adalah orang yang seperti itu gitu. Dan orang yang nggak mendapat beauty privilege adalah orang yang tidak memenuhi beauty standard dari society itu. Nah, itu yang buat gue insecure karena jujur gue nggak pernah ya mendapat hal tersebut. Makanya gue insecure saat itu. Tapi tenang guys, karena gue sudah overcome dengan gue sudah bisa menangani hal tersebut dan gue sudah nggak insecure dengan hal itu karena mindset gue udah berubah. Dan gue kayak mikir kenapa, dan gue malah mikir sekarang kenapa gue malah pengen mendapat beauty privilege itu. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena kan gue bilang kalau beauty privilege itu adalah hak istimewa. Kok gue mau diistimewain? Maksudnya mendapat hak istimewa itu dari masyarakat dan mendapat kemudahan. Ya meskipun sebenarnya ada untungnya ya, karena mendapat kemudahan. Tapi sebenarnya ada nggak enaknya guys, karena dengan kalian mendapatkan beauty privilege seperti itu, kebanyakan orang hanya menilai kalian dari luarnya saja, nggak melihat kompetensi dari dalam diri kalian dan menilai kalian hanya dari luar saja dan tidak peduli dengan apa atau dengan diri kalian sebenarnya. Nah, dari situ akhirnya mindset gue berubah yang membuat akhirnya gue tuh semakin insecurity gue tentang orang yang mendapatkan beauty privilege ini mulai menurun drastis karena gue ngerasa bener kenapa gue mau dinilai sama orang hanya dari fisiknya saja. Dan akhirnya gue ngerubah mindset gue menjadi seorang perempuan itu cantik bukan hanya dengan memenuhi beauty standard dari society, seperti cewek itu cantik kalau dia tinggi, kalau dia kurus, kalau dia putih. Tapi kalau gue sendiri nanemin kalau kita harus menanam bahwa semua cewek itu cantik dan semua cewek itu cantiknya itu relatif dan nggak ada yang namanya standar kecantikan, karena your standard is yours and you are pretty as you are. Itu sih yang harus kalian ingat, your standard and you are pretty as you are. Dan gue mulai ngerubah mindset gue juga dan menambahkan mindset gue kalau gue selaku atau sebagai seorang perempuan, kalau mau dibilang cantik itu jangan mau hanya dinilai sama orang lain karena dari fisiknya aja, seperti apa yang gue insecurein tentang beauty privilege, karena gue mau mendapat hal itu meskipun beauty privilege itu hanya menilai orang dari luarnya saja. Nah, apa yang gue tanemin kalau cewek itu menjadi cewek atau menjadi seorang perempuan yang berkualitas itu bukan cewek yang atau menjadi seorang perempuan yang ingin memenuhi beauty standard gitu ya. Meskipun beauty standard itu nggak ada, harus kurus, harus putih, harus tinggi. Gue mulai menanami pemikiran kalau cewek itu harus cantik dengan 3 hal. Cewek itu harus cantik beauty, brain, sama behavior. Dan kalau misalnya kalian memenuhi itu, kalian jadi cewek yang berkualitas. Itu sih yang harus kalian terapkan gitu sama orang-orang yang ngalamin hal yang sama, karena dengan kalian terapin hal itu bisa bikin kalian lebih lepas gitu insecure kalian terhadap hal itu, dan kalian bisa menerima diri kalian sendiri apa adanya. Jadi itu yang harus mungkin kalian tanamkan, pemikiran itu kalau cewek itu cantik karena beauty, brain, sama behavior. Meskipun beauty itu sudah tentunya ada 2 lainnya, yaitu brain sama behavior, itu harus kalian terapkan, harus kalian pelajari sehingga kalian bisa mendapatkan hal itu dan menjadi perempuan yang berkualitas. Nah, itu yang mungkin bisa gue sampaikan di sini sama kalian semua. Dan kayaknya ini adalah
terakhir kalian bakal ketemu gue dan ngobrolin seputar insecurity di podcast obrolan remaja. Dan gue Cindy Monica pamit undur diri sama kalian. Sekian dan terima kasih.